Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Semangat belajar. Adik-adik, sudah siap belajar kan? Adik-adik sudah mencuci tangannya atau belum? Nah, sebelum belajar jangan lupa untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat tulisnya ya. Oh iya, adik-adik juga jangan lupa untuk sarapan sebelum belajar. Siapa yang hari ini sarapannya dengan sayuran? Nah, sayuran apa yang kalian makan hari ini? Adik-adik harus banyak makan sayuran ya, karena sayuran banyak mengandung vitamin yang bisa membuat tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, adik-adik, pada video ini kita akan melihat cerita tentang Siti dan teman-teman yang bermain Candy Girl. Apakah adik-adik sudah pernah mendengar permainan Candy Girl? Atau mungkin adik-adik sudah pernah memainkannya? Dari cerita Siti dan teman-teman yang bermain Candy Girl ini, nanti kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada kalimat. Kemudian kita juga belajar bagaimana cara permainan Candy Girl dan mempelajari juga keberagaman karakteristik individu. Oke adik-adik, mari kita lihat bersama ceritanya. Siti, Dayu, dan Lani sedang bermain bersama di halaman. Mereka menunggu Ita dan Ayu untuk ikut bergabung bermain bersama. Nah adik-adik, sebelum melanjutkan cerita, mari kita perhatikan dahulu penulisan huruf kapital dan tanda baca pada kalimat tadi ya. Kalimat yang pertama, Siti, Dayu, dan Lani sedang bermain di halaman. Dan kalimat yang kedua, mereka sedang menunggu Ita dan Ayu untuk ikut bergabung bermain bersama. Nah adik-adik, yang kita perhatikan adalah penulisan huruf kapital dan tanda baca. Tanda baca itu ada koma dan ada titik. Ada tanda tanya, ada tanda seru, dan masih banyak lagi. Pada dua kalimat ini ada apa saja? Yang pertama tentunya kita lihat penulisan huruf kapitalnya. Ada di tulisan apa saja ya? Nah ini di Siti, Dayu, Lani, mereka, Ita, dan Ayu. Jika kita perhatikan, penulisan huruf kapital ini digunakan untuk nama orang, untuk mengawali nama orang, yaitu Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Dan satu lagi adalah untuk mengawali kalimat. Oke, selanjutnya tanda baca. Nah, tanda baca dua kalimat ini apa saja ya? Kita lihat tanda baca di kalimat pertama. Ini ada koma. Ini juga ada koma. Kemudian yang terakhir ada tanda titik. Sekarang kita lihat di kalimat kedua. Di kalimat kedua tidak ada koma ya, hanya ada tanda titik. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa di kalimat 1, yang pertama ada huruf kapital pada nama orang, yaitu Siti, Dayu, dan Lani. Kemudian ada tanda koma di antara Siti, Dayu, dan Lani. Kemudian ada tanda titik di akhir kalimat. Sedangkan di kalimat yang kedua, yaitu yang mereka sedang menunggu Ita dan Ayu untuk ikut bergabung bermain bersama, ada huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Pada awal kalimat ada kata mereka. M-nya besar ya adik-adik, atau M-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian ada nama orang adalah Ita dan Ayu. Kemudian ada tanda titik di akhir kalimat. Nah, itu di kalimat 2 hanya ada huruf kapital dan tanda titik, tidak ada tanda komanya. Sekarang kita lihat ya perbedaannya. Tadi di kalimat 1 ada tanda koma, di kalimat 2 tidak ada tanda koma. Nah, sebetulnya fungsi tanda koma itu untuk apa ya? Tanda koma atau yang tandanya seperti ini adik-adik, pasti adik-adik sudah sering melihatnya.
Tanda koma digunakan untuk merinci orang atau benda yang berjumlah lebih dari 2. Ingat ya adik-adik, lebih dari 2. Contohnya seperti kalimat tadi. Siti, Dayu, dan Lani sedang bermain bersama di halaman. Nah, berarti di sini ada 3 orang. Yang pertama Siti, yang kedua Dayu, dan yang ketiga adalah Lani. Perhatikan penggunaan tanda baca koma terletak di setiap perincian nama orang, seperti setelah kata Siti, setelah kata Dayu, dan terletak di depan kata dan. Ini kata dan ini ada komanya. Untuk penulisan tanda titik, selalu di akhir kalimat ya adik-adik. Ini dia, karena titik berfungsi untuk mengakhiri kalimat. Nah, sedangkan di kalimat 2 tidak menggunakan tanda koma. Adik-adik tahu tidak kenapa di kalimat 2 tidak menggunakan tanda koma? Ya, karena jumlah orang yang disebutkan hanya 2. Coba kita lihat lagi kalimatnya. Mereka sedang menunggu Ita dan Ayu untuk ikut bergabung bermain bersama. Nah, yang nama orang di sini adalah siapa? Ita dan Ayu. Yang pertama Ita dan yang kedua Ayu. Jadi hanya 2 orang. Nah, untuk yang hanya 2 orang ini tidak perlu ditambahkan tanda koma ya adik-adik, karena tanda koma digunakan untuk merinci orang atau benda yang berjumlah lebih dari 2. Oke adik-adik, mudah ya. Semoga kita bisa ingat dan bisa mengaplikasikannya dengan benar. Sekarang kita lanjutkan ke ceritanya. Siti bersama teman-teman perempuan akan bermain permainan Candy Girl. Permainan dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok yang pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Nah, jadi di sini kelompok yang pertama ditandai dengan yang lingkaran berwarna biru, yaitu kelompok siswa yang digendong. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Dalam gambar ini, kelompok 2 digambarkan dengan lingkaran yang berwarna putih ini ya adik-adik, yaitu kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik, jadi arenanya berbentuk lingkaran atau oval seperti ini. Dan terdapat titik-titik pada garisnya, yaitu ada 5 titik. Kelompok pertama adalah melempar bola dari titik 1 ke titik berikutnya. Jadi tadi ada 5 titik. Jadi misalkan pertama adalah melempar dari titik 1 ke titik 2. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama harus ganti posisi menjadi kelompok kedua, yaitu kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati 1 putaran akan mendapatkan poin. Nah, adik-adik, setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Tidak boleh menjadi anak yang ingin menang sendiri. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Jadi dalam bermain kita harus jujur ya adik-adik, dan harus bisa menerima kekalahan jika memang kelompok kita kalah. Adik-adik, sekarang perhatikan anak-anak yang melakukan permainan Candy Girl. Oh iya, permainan Candy Girl ini dilakukan dari kelompok putri dengan kelompok putri, dan kelompok putra harus juga melakukannya dengan kelompok putra, tidak boleh dicampur ya. Sekarang dari 10 orang siswa di sini kita kelompokkan ke dalam kelompok putra dan kelompok putri ya. Kelompok putra berarti adalah kelompok dengan anak-anak dengan jenis kelamin laki-laki.
Sedangkan kelompok putri berarti untuk kelompok anak-anak berjenis kelamin perempuan. Kita mulai dari Siti ya. Siti jenis kelaminnya apa ya? Perempuan atau laki-laki? Tentu saja Siti adalah perempuan, jadi Siti masuk ke kelompok putri. Selanjutnya adalah Edo. Edo masuk ke kelompok putra. Selanjutnya Dayu. Dayu masuk ke kelompok putri. Lani masuk ke kelompok putra atau putri adik-adik? Tentu saja jawabannya adalah kelompok putri. Sekarang Budi. Budi masuk ke kelompok putra. Aldo masuk ke kelompok putra juga. Reno masuk ke kelompok putra juga. Nah, selanjutnya Ayu. Ayu masuk ke kelompok putri. Beni masuk ke kelompok putra. Dan yang terakhir Ita masuk ke kelompok putri. Nah, sekarang sudah dikelompokkan. Di sini sudah ada di kelompok putra sudah ada 5 orang siswa, yaitu Edo, Budi, Aldo, Reno, dan Beni yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Makanya mereka masuk ke dalam kelompok putra. Sedangkan di kelompok putri ada Siti, Dayu, Lani, Ayu, dan Ita yang semuanya adalah berjenis kelamin perempuan. Nah, adik-adik mudah sekali kan mengelompokkan siswa dan siswi menjadi kelompok putra dan putri. Nah, ada banyak sekali keberagaman karakteristik individu yang ada di sekitar kita. Nanti kita belajar lagi ya. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.